Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Berendo Ruang Konsultasi. Pemirsa, terlalu sering kita mendengar cedera pada saat berolahraga dari ringan hingga berat. Padahal jika dilakukan dengan tepat dan terukur dapat mencegah hal tersebut. Hari ini kita akan membahas mengupas tuntas terkait dengan mencegah cedera dengan latihan yang tepat dan terukur. Tentunya saya sudah temani dengan dua narasumber kita pada sore hari ini, yakni sudah sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Bang Agus Kresna Ardiana yang merupakan fisioterapi. Selamat sore Bang. Selamat sore. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat ya. Udah siap memberikan edukasi dan informasi kepada pemirsa di rumah? Insya Allah siap. Iya, baik. Pemirsa, yang kedua kita sudah ditemani dengan Bang Sandi Gilang Saputra, Sarjana Pendidikan yang merupakan pelatih kebugaran dan managing Fit Goals Indonesia. Selamat sore Bang. Sore Mbak Syifa. Gimana kabarnya? Sangat baik. Baik ya, udah siap juga memberikan edukasi Harus dan siap. informasi ya. Baik pemirsa, langsung aja nih kita mulai terkait dengan mencegah cedera dengan latihan yang tepat dan terukur. Supaya ingatkan lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya, bisa melalui WhatsApp interaktif kami di 0811 10 13 210. Langsung aja pemirsa kita mulai terkait dengan mencegah cedera nih. Tentunya pemirsa kepo nih terkait dengan cedera. Kenapa sih cedera ini sering banget terjadi apalagi pada saat berolahraga? Mungkin dari Bang Agus boleh menjawab terlebih dahulu Bang. Terima kasih. Jadi pertama kita menjelaskan dulu ya. Jadi cedera itu kan sangat umum kita temui saat olahraga. Jadi olahraga itu kadang orang umum kadang tuh tidak memperhatikan kita sekedar olahraga. Kadang cedera itu sangat disepelekan. Jadi kadang asal olahraga aja yang penting gerak. Nah, jadi kita harus tahu cedera ini ternyata banyak itu ternyata. Jadi pertama cedera yang diawali dengan cedera overuse atau kita sering ngomong overtraining ya. Nah, cedera overtraining itu sering kita jumpai gara-gara orang itu terlalu mungkin FOMO dan dia terlalu antusias olahraga tanpa ada persiapan. Nah, itu yang sering-sering terjadi yang selama ini kita temui di lapangan. Dan juga ada injury training. Nah, injury training ini cedera yang diakibatkan karena benturan. Mungkin waktu saat olahraga ada terjatuh, atau terbentur. Nah, di mana injury ini bisa berakibat fatal kalau tidak dilakukan penanganan yang tepat. Nah, pertama kalau kita ketemu cedera itu harus ingat ya, di mana jangan langsung kita berikan yang sering kita temui diurut ya. Nah, kalau diurut itu mungkin ke depannya, tapi yang jelas pertama untuk awal cedera kita harus lakukan pertama RICE ya, atau RICE. RICE itu biasanya kita sebut untuk istirahat dulu atau rest ya. Jadi kita istirahatkan dulu orang yang sedang cedera tadi. Nah, habis itu kita ice atau kompres dingin. Nah, kita berikan kompres tujuannya untuk menghambat peradangan cedera tadi. Nah, dengan cara dikompres es. Yang berikutnya kita kompresi atau kita beri penekanan, boleh kita perban atau boleh kita tekan area-area yang bermasalah tadi, yang pasca cedera tadi. Nah, berikutnya kita elevasikan atau kita posisikan lebih tinggi dari posisi jantung. Jadi pasien diposisikan tidur, terus misalkan area cedera di kaki, kita angkat bagian cedera tadi tujuannya mengalirkan aliran darah biar lebih lancar. Yang harus kita ingat RICE tadi ya, atau RICE ya. Jadi untuk masyarakat yang masih awam dengan cedera itu jangan asal langsung diberikan tindakan urut atau tindakan-tindakan yang kurang tepat kayak gitu. Jadi kalau untuk gambaran cedera dari awal kita harus tahu di situ. Oke, berarti yang harus di-highlight nih pemirsa, tadi udah dijelaskan oleh Bang Agus ya bahwa penanganan pertamanya ada RICE, jadi memang harus nggak boleh sembarangan ya Bang. Betul. Ya, nggak boleh langsung diurut atau langsung ditekan-tekan nih biasanya atau dibebat juga nih oleh pemirsa di rumah. Jadi memang ada penanganan khususnya yang harus dilakukan pada saat adanya cedera, dan cedera ini bisa juga ternyata kalau misalnya orang-orang misalnya FOMO ya Bang ya, kayak sekarang apalagi Gen Z ini kalau lagi lari ikutan lari, betul sekali. Kalau tenis ikutan tenis ya. Betul. Jadi sebenarnya memang harus ada penanganan dan juga pengawasan dari profesional pemirsa. Nah, kalau dari Bang Gilang nih Bang, tentunya di lapangan banyak sekali kasus cedera yang sudah Abang temukan. Biasanya paling umum cederanya seperti apa sih Bang? Sebenarnya pada umumnya biasanya suka naik betis. Naik betis, kelelahan otot. Nah, kalau di saya itu sebelum kita melakukan kegiatan program latihan yang saya pernah bicarakan tadi, kita ada asesmen terlebih dahulu. Asesmen itu gunanya kita mengetahui kondisi tubuh klien ini siap atau enggak untuk beraktivitas olahraga. Apalagi kalau misalkan udah bicara kompetitif. Kalau kompetitif kan
pure programnya harus spesifik. Nah, di sana kan assessment ada postural imbalance, kemudian gaya hidup, pola makan. Kita harus tahu dulu database mereka sebelum sama kita ketemu gimana lu gaya hidupnya sebelumnya. Jadi nanti dari sana kita bisa analisa apakah kita bisa menghandle si klien atau atlet itu atau tidak gitu. Sebenarnya kalau misalkan terjadi ada postural imbalance, kami sama Mas Agus suka connecting. Nah, artinya Mas, misalkan nih ada klien nih kakinya kurang sejajar di bagian telapak kakinya gitu kan, bagian frontalnya misalkan terlalu turun gitu daripada heelsnya gitu. Nah, jadi saya selalu konsultasi ke Mas Agus, gimana Mas bisa dibantu untuk pengecekannya gitu. Jadi dan juga kan kebanyakan masyarakat ini pengen olahraga tuh atas dasar semangat dulu ya. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, bagus, tapi yang paling penting sebelum kita melakukan itu ya kita harus namanya pemanasan. Kemudian ada teknik yang benar. Setelah pemanasan, teknik, setelah latihan atau olahraga kita ada cooling down untuk menurunkan suhu tubuh kita biar kembali seperti sebelum olahraga tadi. Oke, berarti ada asesmen awal terlebih dahulu ya Bang, ya, melihat secara komprehensif apakah tubuh ini harus dilakukan olahraga dan olahraga apa yang harus difokuskan ya. Sebenarnya pentingnya dari asesmen awal atau asesmen fungsional secara komprehensif ini apa aja sih Bang, selain nantinya bisa dinilai apakah harus kolaborasi dengan fisioterapis atau tidak? Sebenarnya kembali ke target ataupun juga goals si klien ya. Misalkan pengen naikin berat badan ataupun juga pengen lari maraton, half maraton 10K, ya kan 5K gitu kan. Nah, jadi dari sana kita terukur nih makan apa yang pas, profil gizi apa yang pas, kemudian juga kan gaya hidup selama program training centernya yang pas untuk si klien ini. Karena sebagai pelatih kebugaran ya kita juga tidak bisa ambil semuanya klien itu dalam kategori katakanlah kata uang gitu ya. Kita tidak bisa semuanya mengambil itu karena menurut saya kalau misalkan kita terlalu over untuk mengambil sesuatu yang misalkan tidak seharusnya bakal beresiko pada pelatih kebugaran sendiri. Oke, berarti memang banyak sekali yang harus dilakukan terlebih dahulu ya Bang. Asesmennya juga harus dilihat. Asesmen lebih ke kunci sih, kunci ke awal. Kunci awalnya ya, apakah memang target dari awalnya itu apakah meningkatkan terus juga berat badan kita tanya ke kliennya spesifiknya apa, gitu. Oke, jadi targetnya apa? Tujuannya dari klien terlebih dahulu, nanti baru sebagai pelatih kebugaran juga nanti akan melihat tujuannya dan disesuaikan dengan latihan nantinya ya Bang. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan mencegah cedera dengan latihan yang tepat dan terukur. Setelah jeda iklan berikut ini tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.